Oke, jadi kita kuliah online, microcontroller pertemuan ke-8. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, jadi absensinya berdasarkan Google Classroom. Di sini yang mengabsen ada 15 orang, coba kita lihat. Ada 15 komentar, berarti ada 15 orang yang absen. Anissa, kemudian Hartini, kemudian Ahmad Daniel, Fadil, Ivana Villa, Rahmat Hidayat. Kemudian ini ada Fadil lagi. Ada sampaikan bahwa Rusli habis kuota, jadi agak lambat pengabsen. Kita lihat apakah dia mengabsen atau tidak. Hartini menyampaikan bahwa Ambas habis pakai datanya. Kemudian Ade, Burhan, Agus, Amar, Ahmad Rizal, Rusli, Marus dan Hijir. Ya, jadi yang absen coba kita hitung, karena tadi 15 berarti kurangi 2, 13 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Ada 13 orang yang absen di perkuliahan ini, pertemuan ke-8. Oke, jadi kita lanjut ke materinya. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari software Arduino. Jadi di pertemuan sebelumnya, 2 pertemuan sebelumnya kita bahas beberapa yang terkait dengan software Arduino seperti set instruksi, sketch dari Arduino sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk pertemuan kali ini ada beberapa yang kita bahas, yaitu tentang konstanta, digital I/O, operator logic, dan flow control. Ya, ada 4 bagian. Nah, di ini juga masih sudah pernah dibahas bahwa ide ini atau sketch ini itu terdiri dari 3 bagian. Ada editor program, compiler, dan uploader. Ini saya ulang-ulang supaya teman-teman bisa mengingatnya. Gambaran sketch itu kurang lebih seperti ini. Jadi ada tombol untuk upload, verify, upload, kemudian ini untuk menyimpan. Nah, di digital I/O itu pertama, untuk menggunakan digital kita harus menentukan mode pinnya, apakah dia sebagai input atau output. Jadi ini kita selalu mulai dengan pin mode, kemudian nomor pinnya, kemudian modenya dia input atau output. Ya, ini nomor pin digital 0 sampai 13. Nah, digunakan dalam flash setup untuk mengkonfigurasi pin apakah sebagai input atau output. Arduino digital pin secara default dikonfigurasi sebagai input, sehingga untuk merubahnya harus menggunakan operator pin mode. Ya, jadi secara default dia sebagai input. Jadi kalau kita menggunakan sebagai output, dia harus kita set. Ya. Dan umumnya ditempatkan di dalam fungsi flash setup. Ya. Fungsi void setup, ya, cara penulisannya seperti ini. Nah, ini karena dia case sensitif, perhatikan cara penulisannya. Jadi cara penulisannya itu ini huruf kecil pin, kemudian M nya besar, OD nya huruf kecil lagi, kemudian nomor pin bisa juga pakai variabel seperti misalkan kita isi variabel, kemudian modenya itu semua huruf besar, ya. Jadi output atau input dia semua huruf besar. Nah, ini contoh listingnya. Jadi pin mode, pin, koma, output, titik, koma, ya, mengeset pin sebagai output. Nah, kemudian kalau dia sebagai input, ini sebagai output, ya. Kalau dia sebagai input, untuk membaca datanya itu kita gunakan instruksi digital read pin. Jadi pertama di set dulu pin modenya sebagai input, kemudian kita membaca.
digital read pin, membaca nilai dari pin yang kita kendaki dengan hasil high atau low. Jadi hasil pembacaan itu hanya ada dua, high atau low. Di contohnya seperti ini nih, variabelnya value sama dengan digital read, pin berapa yang kita mau baca ya. Nah, selalu perhatikan bahwa ini adalah case sensitif, dia membedakan antara huruf besar dan huruf kecil. Jadi, digitalnya huruf kecil, read-nya huruf awal R-nya besar ya. Yang set value sama dengan pin ya, artinya membaca nilai dari pin itu disimpan di value, di variabel. Oke. Nah, kemudian bisa juga sebagai output. Yang tadi sebagai input, ini sebagai output, dua-duanya sebagai. Ada dua set instruksi kalau dia sebagai output ya. Kalau sebagai input cuma satu saja, kita baca digital read saja. Nah, kalau dia sebagai output ada dua. Pertama digital write. Nah, kalau digital write ini kita tentukan pinnya, kemudian value-nya itu ada dua, high atau low ya. Digunakan untuk men-set pin digital. Pin digital Arduino mempunyai 14 digit, 14 pin, 14 port dari 0 sampai 13, ini angkanya ya. Cara penulisannya seperti ini, digital write, W-nya besar, nomor pin yang akan kita tulis atau yang kita setting outputnya. Nah, ini dua kemungkinan, high dan low, high dan low ya, high dan low. Kalau high dia akan mengeluarkan tegangan 5 volt. Nah, umumnya kalau kita mau buat LED berkedip kita setting high. Nah, kemudian kalau kita mau mematikan LED misalkan di pinnya kita setting low, low itu dia 0 volt, high itu 5 volt. Nah, kemudian set instruksi yang kedua adalah analog write ya. Analog write ini dia keluarannya PWM ya, PWM. Jadi kita tentukan dulu pinnya, kemudian value-nya, nilainya. Nah, nilainya ini sesuai seperti yang dibahas di pertemuan sebelumnya bahwa nilai analog yang ada di sini ini itu dari 8 bit ya, dari 8 bit. Jadi nilainya dari 0 sampai 255. 255 itu mengeluarkan tegangan 5 volt, 0 itu 0 volt, dan bisa dia bervariasi tergantung nilai yang kita inputkan. Jadi dari 0 sampai 255. Jadi kita input 100, 200, maka tegangannya berada antara 0 sampai 5 volt. Dan dia keluarannya bentuk PWM. Nanti kita coba simulasikan. Oke. Jadi set instruksi ini berfungsi untuk mengirimkan nilai analog pada pin analog. Nah, ini salah, pin digital ya. Pada pin digital yang kita tempati menulis ya. Jadi di pertemuan tentang pin-pin itu ada yang bertanya kenapa ada beberapa pin yang ada kayak garis-garis melengkung, itu tandanya pin itu bisa PWM ya, atau bisa analog. Oke. Kemudian logic operator ya, operator logika di di Arduino sama dengan yang kita pelajari di elektronika digital. Ada 3 dasarnya, yaitu AND, OR, dan NOT ya. Jadi operator logika digunakan untuk membandingkan dua ekspresi dan mengembalikan nilai balik benar atau salah tergantung dari operator yang digunakan. Terdapat 3 logikal, AND, OR, dan NOT, yang biasanya digunakan pada if set statement. Jadi kalau ini operator logika kan dia membandingkan dua nilai, dua value. Jadi nah, biasanya penggunaan dua nilai ini itu ketika kita operator disuruh memilih ya, di contohnya misalkan di sini contoh penggunaan logika AND. If x besar 0 n x kecil 5, nah nilai maksudnya ini sama dengan persamaan matematika ya. Jika nilai x itu berada antara 0 sampai 5, tapi ini lebih besar 0 berarti 0 nya tidak masuk, lebih kecil 5 berarti 5 nya tidak masuk. Tapi
ketika nilainya 1, 2, 3, dan 4, maka ini akan bernilai true. Jadi dia nilai baliknya cuma 2, benar atau salah, true or false ya. Nah, cara penulisannya itu n ini ditulis dengan tanda dan begini 2 kali ya. Jadi perintah ini membaca bahwa nilainya harus berada di antara ya, dan harus terpenuhi. Jadi bernilai benar apabila kedua operator pembanding terpenuhi. Sama dengan logika gerbang n, dia akan bernilai 1 jika kedua inputannya 1 atau semua inputannya 1. Ketika ada salah satu inputannya salah atau 0, maka outputnya 0. Sama dengan di sini. Dia harus betul-betul memenuhi kedua syarat ini. Nah, kemudian logika yang kedua adalah logika OR atau ya. Jadi logika atau ini bernilai benar apabila salah satu dari operator pembanding terpenuhi. Jadi ada dua nilai yang kita bandingkan. Jadi contohnya di sini x lebih besar 0, y lebih besar 0. Salah satu saja lebih besar dari 0, misalkan x-nya sama dengan 1, maka dia akan membaca atau bernilai benar. Ya, seperti dengan logika gerbang OR yang pernah kita pelajari di elektronika digital. Ya. Jadi gerbang logika OR itu nilainya akan bernilai 1 ketika ada salah satu dari input itu bernilai 1, atau dia akan bernilai true jika ada salah satu dari inputnya bernilai true gitu. Dan bernilai 0 harus kedua-duanya bernilai 0 ya. Jadi kalau kedua-duanya bernilai salah maka salah, tapi kalau salah satunya bernilai benar maka nilainya benar ya. Kemudian logika yang ketiga adalah logika NOT. Logika NOT artinya tidak, sama ya. Jadi kalau misalkan di sini if x dengan tanda seru ya lebih besar dari 0 atau tidak lebih besar dari 0. Jadi bernilai benar apabila ekspresi operator salah. Jadi x besar 0 misalkan 1 besar 0 berarti dia benar. Jadi kalau dia bernilai benar apabila ekspresinya salah. Benar. Jadi tidak lebih besar dari 0. Jadi kalau misalkan minus 1 berarti dia lebih kecil dari 0. Berarti nilainya bernilai salah ya. Jadi yang benar dia bernilai benar jika ekspresinya salah, operatornya salah. Jadi kalau x-nya besar 1 dia benar, berarti dia bernilai salah. Kalau minus 1 karena dia salah berarti dia bernilai benar. Oke. Ya, kemudian ada konstanta true, false, high, low, input, output. Nah, seperti yang tadi ya. Jadi true false merupakan konstanta bulan yang mendefinisikan logic level, false mendefinisikan 0 dan true mendefinisikan 1. Jadi nah ini kalau misalkan tadi kita baca digital input ya, kita membaca digital input. Nah, inputan dari atau nilai dari input digital read itu kita menggunakan dalam kita menggunakan dalam pemilihan atau percabangan, maka kita gunakan seperti ini ya. Sama dengan 2 kali ini artinya membandingkan apakah nilai dari variabel b ini sama dengan nilai yang masuk di input, yaitu true. Kalau true maka dia akan kerjakan perintah yang ada di dalam fungsi ini, tapi jika dia false maka dia akan kerjakan di luar dari fungsi ini ya. Kemudian high dan low, nah ini digunakan di digital write ya. Di konstansa ini sudah menunjukkan aktivitas pin high atau low dan digunakan ketika membaca dan menulis digital pin. High didefinisikan sebagai 1 dan low didefinisikan sebagai 0, seperti digital write 13 high. Jadi kalau high dia akan melakukan tegangan 5 volt di pinnya ya. Kemudian input output, konstanta ini digunakan dengan fungsi pin mode untuk mendefinisikan mode pin digital
dia sebagai input atau output. Seperti tadi yang saya bahasakan ya, kalau kita mau membaca pin digitalnya maka kita buat dia dalam mode input. Kalau kita akan menggunakan pin digitalnya sebagai output untuk menyalakan relay misalkan, maka kita buat dia dalam mode output ya. Oke, flow control ini mengatur arah-arah dari instruksi. Jadi karena dia ada syaratnya. Jadi kalau tidak ada syarat, maka semua instruksi akan dibaca secara berurutan dari atas ke bawah. Namun jika ada syarat, maka ada instruksi yang terbaca jika syarat terpenuhi, tapi tidak terbaca jika syaratnya tidak terpenuhi. Jadi operator if men-set sebuah kondisi seperti nilai analog sudah berada di bawah nilai yang belum kita kendaki atau belum. Apabila terpenuhi, maka akan mengeksekusi baris program yang ada dalam brackets atau kurung kerawal ya, curly brace ya, dalam brackets. Kalau tidak terpenuhi, maka akan mengabaikan baris program yang ada dalam sini ya. Jadi misalkan if some variable lebih besar value do something ya. Nah, itu. Jadi dia kalau value-nya true, maka dia akan baca di sini. Kalau value-nya false, maka dia akan tidak baca, dia akan lompat instruksi di bawah ya. Kalau di bawahnya ini perintah if. Kemudian kalau dua kondisi, kita hanya mempunyai dua kondisi saja, kita bisa menggunakan if else. Artinya kalau benar kerjakan A, kalau salah kerjakan B ya. Jadi operator else tes sebuah kondisi apabila tidak sesuai dengan kondisi yang pertama, maka akan mengeksekusi baris yang ada di else. Artinya ada dua kondisi dan dua perintah ya. Jadi misalkan menyalakan lampu jika gelap dan matikan lampu jika terang ya, cukup satu saja kita buat di sini. Jadi misalkan gelap itu kalau kita menggunakan sensor analog berapa nilainya, misalkan 500, maka kalau dia besar 500 dia menyala, kecil 500 dia mati ya. Kalau hanya menggunakan if saja besar 500 dia nyala, hanya menyala saja, tapi dia tidak akan mati ketika tidak terpenuhi syaratnya. Nah, penggunaan if else ini ada dua kondisi yang harus dikerjakan dengan dua syarat ya. Jadi misalkan input pin sama dengan high, contoh ini kalau dia high misalkan kerjakan A, dan kalau low kerjakan B ya. Dari jika syaratnya terpenuhi maka dikerjakan A, jika syarat tidak terpenuhi maka dikerjakan B. Oke. Kemudian ada lagi flow controller yang ketiga, yang tadi ada dua ya, if else, kemudian ada for. For ini biasa dipakai untuk pengulangan ya. Jadi operator digunakan dalam blok pengulangan tertutup. Jadi ada inisialisasi, ada kondisi, ada ekspresi, kemudian dikerjakan. Nah, ini dia kerja berulang-ulang sampai kondisinya terpenuhi ya. Oke, saya lihat contohnya. Jadi misalkan kita mau contoh kecil saja, kita mau dia menghitung sampai 5 kali ya. Jadi 5 kali berarti kita inisialisasi di sini misalkan integer i sama dengan 0, kemudian kondisinya i lebih kecil lebih besar sama dengan 0, misalkan expression x plus plus, jadi setiap selesai baca dia tambah 1, kemudian kita akan di sini ya. Misalkan x sama x tambah 1, dia akan kerja menjumlah sebanyak 5 kali ya. Oke. Kemudian while, operator while akan mengulang baris perintah yang ada dalam bracket sampai ekspresi sebagai kondisi pengulangan bernilai salah. Jadi misalkan while x sama dengan 1, ketika x nya sama dengan 1, maka dia akan kerjakan sampai dari sini. Tapi kalau x nya tidak sama dengan 1, maka dia akan berhenti. Nah, jadi dia cek while ya. Jadi dia akan membaca atau mengulang terus perintah yang ada dalam bracket ini sampai ekspresi atau kondisi pengulangan bernilai salah.
selama syaratnya terpenuhi maka dia akan membaca terus. Oke. Kemudian berikutnya do while. Sama halnya dengan while, hanya saja pada operator do while tidak melakukan pengecekan pada awal tapi di akhir, sehingga otomatis akan melakukan satu kali batas perintah walaupun pada awalnya sudah terpenuhi. Jadi maksudnya ini dia kerja dulu baru dia cek syaratnya terpenuhi atau tidak. Kalau yang tadi ini dia cek dulu syaratnya terpenuhi atau tidak. Jadi misalnya syaratnya X sama dengan 1, jadi kalau selama X tidak sama dengan 1 maka dia akan berputar terus. Ketika X sama dengan 1 maka dia berhenti. Tapi di sini do while dia kerja dulu, jadi dia kerja dulu ya. Ketika X nya sudah sama dengan 1 dia kerja dulu satu kali baru berhenti. Itu bedanya ya. Jadi kalau while ketika syarat sudah terpenuhi dia berhenti. Kalau do while maka ada satu putaran syarat sudah tidak terpenuhi tapi dia masih kerja, dia masih baca listing yang ada di antara sini. Oke, itu saja untuk penjelasannya. Kita simulasikan. Oke, ini adalah contoh listing Arduino untuk blink atau membuat LED berkedip. Ya, seperti tadi bahwa ya, jadi untuk digital pin pertama harus di set dulu apakah dia sebagai input atau output. Ya, kita set dulu di dalam file setup ini dia sebagai input atau output ya. Kemudian karena kita set dia sebagai output, ini adalah nomor pinnya ya, pin 13. Nah, ini yang void loop yang akan dikerja berulang-ulang. Karena dia sebagai output, kita menulis nilai digital write di nomor pin LED ini. Itu dia high, artinya LED-nya menyala, turun dia LED on. Kemudian delay untuk menunggu 1000 berarti 1 detik. Kemudian digital write kita menulis lagi nilai di nomor pin 13. Itu low berarti 0, sama dengan mematikan atau turun the LED off dengan menurunkan tegangannya. Kemudian kita delay lagi. Jadi listing ini membuat LED-nya berkedip per detik ya. Kita coba cari verify. Oke. Kemudian kita copy ini. Kita buka Proteus. Di sini gambarnya seperti ini ya. Saya jelaskan. Control oke. Kita coba kita running apa yang terjadi di sini. Ya, mungkin di sini bisa kelihatan ya. Oke, saya munculkan set animation current ya. Oke. Ada yang tampil enggak? Oke. Jadi ini menunjukkan ketika di sini merah artinya high ya, high, maka tegangan dari sini melalui transistor dan dia mengaktifkan relay sehingga tegangan dari AC ini bisa menyalakan lampu 12 volt di sini ya. Dan waktunya per detik ya. Di transistor di sini difungsikan sebagai switch karena ini relaynya dia bisa on di 12 volt
sedangkan keluaran di sini hanya 5 volt ya, sehingga kalau untuk LED sih bisa, tapi kalau untuk relay 12 volt kita harus menggunakan perantara seperti ini. Nah, itu contoh dari penggunaan ini tadi ya, perintah digital. Oke, di digital, kemudian digital read yang belum ya. Kita coba digital read, analog write yang belum. Logikanya true false ini sudah, if else, or while, do while. Oke, switch transistor blinking LED TN. Oke, kita coba lagi. Gimana ya, kita coba membaca input saja. Kita buka baru saja dulu. Pertama, pin mode, nomor pin 1 itu kita gunakan sebagai input, kemudian 2 pin kita gunakan sebagai pin mode 13 kita gunakan sebagai output, dan pin mode 12 juga kita gunakan sebagai output. Ini mengetik listingnya harus daily ya, jadi salah satu saja error dia. Nah, apa yang kita mau kerjakan dengan ini? Jadi satu membaca input, satu membaca output. Oke, kita akan uji. Pertama, kita akan baca input dulu. Jadi kita bikin dia ini ya, membaca. Jadi kita coba membaca input dulu satu. Berarti kita harus buatkan tempatnya ya, integer digital input digin ya, lalu oke, kita kasih nama variabel digital in, ini kita search saja, sama dengan digital read. Ada input, kita baca print berapa ya, jadi di sini tadi digital read pin berapa yang kita akan baca. Oke, nah sekarang kita buat pensolan if digin digital integer sama dengan, karena dia masukannya high atau low, high, maka kita nyalakan LED. Digital write, tadi kita membuat output ada 2, 13 dengan 12. Nah, saja kita bikin 13 nya high. Oke, kita bikin else digital high, kita padamkan saja low,
kemudian coba kita bikin digital write dan analog write di 12 0 sampai 200 kita ambil coba 0 sampai 255 ya, kita ambil 200. Oke. Kemudian kita buat terus, kita bikin baru aja. Coba digital, coba edit NPM. Oke, sama kita cari Arduino ini. Uno ini. Kemudian kita butuh resistor, kemudian kita butuh LED, kita pakai LED aja ya, butuh LED, blue, atau kita ambil blue atau green. Oke, ini kita dulu. Oke, kita rangkai Uno, kemudian resistor bikin 13. Oh ya, ini output ya, 13. Bisa geser. Kemudian blue di sini, kemudian green di sini. Oke, kemudian kita gunakan push button saja. Push button sebagai input ya. Kita sambung dulu. Ini 13 digital, kemudian 12 satu yang analog, kemudian pin 1 sebagai input. Oke. Sekarang LED-nya kita turunkan. Kita turunkan dulu ke 20 ohm. 20 ohm. Oke. Ini kita groundkan. Ini cukup satu ground di sini. Ini kita groundkan. Oke, kemudian ini kita kasih DC 5 volt. Ini jadi untuk digital input itu dia membaginya DC 5 volt. Di DC 5 volt. DC 5 volt ya. Jadi digital itu karena ada range-nya sekitar 3 volt sampai 5 volt. Jadi lebih bagusnya ke 5 volt. Oke, input sudah, output sudah. Ada lagi, cukup. Sekarang kita salah Arduino. Ini ya, ini yang kita buat tadi. Kita verify dulu atau kita compile. Simpan, edit,
dia compile, dia sekaligus saya verifikasi apakah ada error atau tidak. Nah, setelah itu teksnya kita copy, oke, ke sini. Oke, ada lagi kekurangan, sudah ada lagi, kita coba. Ya, jadi ini dia nyala, ini low. Jadi yang di atas ini digital. Saya coba tampilkan. Kurangnya. Oke, kita punya kita kasih besar. Ya, jadi kita atur posisinya seperti ini supaya bisa kelihatan. Jadi ini tadi kita buat perintah satu input, dua output, satu output digital, satu output analog. Perintahnya adalah jika pertama membaca input pin 1, kalau dia nilainya high, maka pin 13 harusnya high. Kalau dia nilainya bukan high, maka pin 13 dia low, pin 12 dia 200. Nah, di sini ditampilkan warna biru dia low, ya, warna merah ini dia high. Nah, bagaimana kalau ini kita tekan? Artinya kita berikan input high ke pin 1. Apakah nyala lampunya akan berpindah ke sini, ke LED blue. Nah, kita coba. Ada nyala. Ya. Nyala. Tapi dia kemudian tidak mati. Padahal oh, ini high terus ya. Membaca high terus. Nah, makanya dia nyala. Ya. Ini masih high. Logikanya kalau tadi perintah kita buat seperti ini, kalau kita buat perintah seperti ini, dia baca yang di atas. Jadi ada logika yang memang di digital ini, kalau tidak ada perintah padam, itu dia tidak akan padam, dia akan sekali nyala terus. Kita ambil contoh. Ya. Taruhlah contohnya ini dulu, kita hilangkan, ya, artinya kondisinya hanya ada high, tidak ada low. Kita verify. Jadi ada sedikit error. Jadi kita ulang ya. Jadi kita ulangi verify. Oke. Karena Arduino ini library ini membaca alamat, jadi tidak perlu kita copy lagi karena alamatnya sudah sama dengan yang tadi. Dia membaca alamat di mana file hex, di mana diletakkan. Ya. Kita tinggal simulasikan saja. Jadi perintahnya di sini adalah kalau digital ininya high, dia high, kalau tidak dia low. Nah, sekarang status awalnya dia low. Oke. Low ya. Sekarang yang menyala ini. Kenapa? Karena yang terbaca di yang di bawah. Sekarang kita tekan. Ini nyala. Oh, saya belum buat kalau sudah low ya. Ini high, biasanya high terus, jadi kita harus sebenarnya tidak bisa pakai katakan, kita harus groundkan. Kita rubah dulu rangkaiannya. Jadi kita pakainya bukan button tapi switch biasa, switch yang memilih dua input ya. Switch yang dua. Nah, aktif ya, aktif. Oke, jadi kita menggunakan yang ini, kita hapus saja. Ini kita hapus. Ini pindahkan dulu. Oke, jadi besar.
pilihannya dia jadi 0, uangnya kita ambil dari sini aja, ground, dan ini adalah height. Oke, heightnya ini oke, instruksinya masih yang tadi ya. Sekarang kondisinya low, biasa low, kemudian kita high, high nyala, dan kita low. Logikanya di harusnya mati, harusnya padam, tapi karena instruksinya tidak ada yang padamkan, akhirnya dia tidak padam. Jadi instruksinya harus kita rubah. Ini kalau dia ingin kita nyalakan, nah ini juga harus kita tempatkan di atas untuk mematikan. Karena ini dia analog, kita nggak tahu apakah bisa tidak diredupkan. Kita redupkan saja coba ya, 10. Oke, 10. Verify dulu. Oke, sudah. Nah, ini tinggal kita running, alamatnya sudah sama. Nah, ini kondisi awal low. Kondisi awalnya low, berarti yang terbaca adalah yang di bawah sini. Berarti pin 13 mati, 13 on. Oke, kemudian kita, nah ini dia. Oke, jadi sekarang karena dia high, inputnya merah high, ya, terbaca di atas. Jadi ini high, ini jadi 10 padam, ya, jadi tidak kelihatan. Sudah terbaca low sudah, ya. Jadi kalau ya, nanti kita coba-cobalah. Oke. Ya, coba kita geser lagi. Ya, jadi sudah berpindah. Kita menggunakan digital, kita menggunakan analog. Kalau ditanya kok ini kayak digital saja, nah kita coba pasang oscilloscope. Apakah dia betul seperti itu? Kita pasang oscilloscope di kedua output ini ya. Jadi kita pakai output yang ini aja, dengan merah. Jadi kita pakai ini. Oke, sekarang ini frekuensinya ya. Oh dia. Oke, jadi ini terlalu tinggi, kita pakai pada warna kuning dengan warna oke. Kita sini. Nah, ternyata analognya tidak terlalu bagus ya, yang terbaca seperti digital. Namun di library ini ada sedikit masalah. Kemarin juga pembacaan input analognya tidak terlalu bagus, jadi saya harus mengganti. Oke, jadi seperti itu gambarannya. Sistem program tentang
set apa atau set instruksi tentang digital, dan PWM nya nanti kita coba lagi di potongan berikutnya ya, karena saya harus mengganti library yang menurutnya bisa berfungsi dengan baik. Oke, cukup sekian. Ya, cukup sekian pertemuan kali ini tentang digital ya. Ya, jadi ini sudah kita coba, ini saja yang tidak dengan baik. Lihat ya Pak ya.